Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Haleluya, Bapak Saudara semua, shalom. Shalom. Saudara, kita semua percaya bahwa sumber sukacita kita berasal daripada Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Hari ini saudara, dengan hati yang bersuka mari kita datang ke rumah Tuhan.
Tanggalkan semua beban pikiranmu saudara. Karena hari ini kita fokus menyembah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara, saat kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang besar mengalir bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada sebagai sumber sukacita kami, sebagai sumber damai sejahtera kami Tuhan. Hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, kami tahu, kami tenang, kami aman bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Mari sama-sama saudara katakan doa. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, kawan saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan saudara, ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi
Dengarlah setiap seruan kami Tuhan. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan come on. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus Hari umat Tuhan, dengan segenap hatimu angkat tanganmu sama-sama katakan kamu. Aku bernyanyi yes, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus nyatakan selamanya. Aku bernyanyi bahagia puji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Mari sekali lagi umat Tuhan nyatakan aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Apakah memuji Yesus selamanya? Ini janji kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Memuji Yesus selamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, angkat suara. Oh, haleluya, haleluya, layak dipuji, layak disembah, layak terima syukur kami Tuhan. Dengan rasa syukur kami hari Tuhan, kami akan sembah kami Tuhan, kami akan syukur hormat kami Tuhan.
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Say Jesus, nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, come on, say it. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the head, Jesus be. It's all about you, Lord. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the head, Jesus, Jesus be the center. It's all about. Mari sekali lagi saudara. Come on, say from my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. GBI Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang siap untuk tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Sama-sama sorakan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
satu hati, satu suara nyatakan tinggi. Tinggi. Hey. Hormat. Ini setiap kami yang bersorak-sorak. Dengan senang hati. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh-sungguh, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berserah di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berserah di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari iman Tuhan sama-sama katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku,
Sekarang ku bersuka, Yesusku, kau jagai hidupku sampai ku terima. Sambil angkat tangan, kau ubahkan hidupku. Come on. Hey, hey. Di dalam-Mu Yesusku, siap mahkotanya kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku, kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupan. Mahkota bagi kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Haleluya. Engkau mahkota kehidupan kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, besar mulia nama-Mu. Kami minta Tuhan berdoa untuk Indonesia, curahkan damai sejahtera-Mu untuk Indonesia, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami rindu Indonesia maju, diberkati, mengalami pemulihan dalam ekonomi dan seluruh aspek kehidupan. Tangan-Mu memulihkan Indonesia dan memberkati Indonesia dengan limpahnya. Kami mengangkat tangan kami untuk Presiden Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau terus memberkati hamba-Mu. Di masa sisa jabatan hamba-Mu, Tuhan terus membawa hamba-Mu di dalam kemuliaan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan dengan baik. Pada saat nanti pada masa transisi terjadi, kami meminta keamanan untuk Indonesia Tuhan. Kami meminta damai sejahtera untuk Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan pada saat pemilihan presiden yang baru, Tuhan pimpin Indonesia menjadi Indonesia yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk Pak Niko sebagai gembala sidang kami yang terkasih. Hamba-Mu terus Engkau urapi, terus Engkau berkati, terus Engkau limpahkan Tuhan segala hikmat marifat kepada hamba-Mu dan keluarga besarnya. Biarlah hamba-Mu kuat untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Kami juga rindu terus Tuhan berdoa untuk gembala kami terkasih CK7 Dr. Yanto. Engkau memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7. Engkau mengurapi, memberikan kesehatan sempurna, memberikan pembelaan, perlindungan bagi hamba-Mu dan keluarga besarnya. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan menyertai. Tanda-tanda heran ajaib menyertai hamba-Mu. Dan Tuhan akan membawa hamba-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan berkati senantiasa di dalam profesinya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa Dr. Yanto, membawa kami CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan generasi Yeremia yang ada di tempat ini, bahkan di kota ini, di bangsa ini dipulihkan. Lahir future leader yang Kau kasihi, di mana mata-mata dunia melihat Tuhan menyertai dan mencurahkan roh-Nya atas mereka. Biarlah mereka diberkati Tuhan, hidup kudus berkenan kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu persiapkan hati kami di dalam ibadah raya kedua ini agar kami menangkap isi firman Tuhan. Sehingga ketika pulang dari tempat ini kami tidak lagi menjadi sama Tuhan, tetapi berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Baik, kami rindu untuk menyambut. Apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ? Boleh lambaikan tangannya. Oh, ada di setengah. Selamat datang di GBPRJ.
Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 Juli 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Roni Manuel atau Mongol. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benin Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 360 Youth English Service, dan 2PM Service. Unit komunitas CK7 terdiri atas Dads for Life Indonesia, Community of Love, dan Women of Integrity bekerja sama dengan Rumah Sakit Royal Progress mengadakan Dads Coffee Talk dengan tema yang menarik, The Role of Fathers in Boosting Children's Psychological Intelligence. Acara tersebut diadakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan narasumber Ibu Nana Gerhana, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga tentang bagaimana peran seorang ayah dapat mendukung perkembangan psikologi anak-anak kita. Dengan biaya pendaftaran Rp50.000 per pax, sudah termasuk souvenir dan makan malam. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara tersebut dengan mendaftarkan diri melalui scan QR Code tersebut. Dan untuk info lengkap dapat menghubungi 0818 0886 3188. Kay, berapa lama lagi nih? Sabar, tinggal 1 minggu lagi. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari anak-anak TK Cerah dan murid sekolah yang tergabung dalam pelayanan Raising the Standard yang selama ini Bapak Ibu dukung melalui Diakonia. Bersama saya Yulia yang bertanggung jawab untuk program misi dan edukasi. TK Cerah ini kita sudah mendukung mereka sejak tahun 2010. Mungkin Bapak Ibu baru tahu ya bahwa kita sudah mendukung TK Cerah dari tahun 2010. Ada 2 TK, kita mendukung mereka dalam bentuk dana. Mereka melakukan kegiatan baik itu di kelas maupun kegiatan di luar sesuai dengan kurikulum dari pemerintah. Dan mereka sangat senang sekali untuk bergabung di TK kita. Ya, sampai saat ini sudah banyak alumnus dari TK kita, bahkan sudah ada, sudah ada alumnus yang sudah masuk ke Universitas Negeri Jakarta. Dan anak ini, puji Tuhan, berhasil mengambil jurusan matematika. It's not easy, tapi semua berkat kemurahan Tuhan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ada beberapa acara juga yang kita adakan ya Dok. Ya, kita juga mengadakan acara bersama tim Baksos, kita datang berkunjung untuk memberikan alat-alat sekolah buat mereka. Dan mereka sangat sukacita. Dan tentu kita mengundang Bapak Ibu sekalian ya Dok, untuk ikut bergabung dalam acara Baksos kami ke TK Cerah. Ataupun nanti ada satu lagi Dok, ada satu pelayanan lagi. kita. Ya. Berikutnya. Saat ini kondisi TK Cerah kita membutuhkan beberapa perbaikan. Mereka mengalami kebocoran sehingga kadang waktu sekolah itu air akan terus mengalir dari atap dan mengganggu kegiatan belajar mereka. Bahkan karena memang mereka sempat mendapatkan fasilitas peninggian jalan dari kelurahan setempat, pelataran mereka terpaksa juga tergenang air kalau kalau hujan turun dengan deras. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mendukung mereka dengan program Diakonia sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Sekarang sedang dilakukan perbaikan baik itu untuk yang bocor, kemudian perbaikan alat-alat sekolah, kursi, meja tulis ya, mereka sedang diperbaiki saat ini. Mumpung mereka libur, sebentar lagi masuk sekolah. Ya. Berikutnya. Kami memiliki juga kegiatan pelayanan yang melibatkan anak-anak SMP dan SMA di sekitar kita, di daerah Pademangan, Ancol, dan Kemayoran. Mereka tergabung dalam ekskul rohani Kristen yang diadakan setiap hari Kamis ataupun Jumat. Ada 7 sekolah yang kita layani sekarang, dan total jumlahnya itu berkisar satu sekolah sekitar 30 anak. Jadi kita memiliki 200-an anak yang kita layani. Kembali lagi jika Bapak Ibu memiliki talenta dan memiliki hati untuk mengajar mereka, silakan kontak kami, kita akan berbagi dengan mereka mengenai kebenaran Tuhan. Ini program ke depan, ini rencana kerja dari Bu Yulia bahwa kita akan mendukung sekolah Westin di Teluk Gong. Sebenarnya ini rencana kita kerja semua, bukan Bapak Ibu, ya, untuk memberkati anak-anak SMA di Westin. Sekolah ini sekolah Kristen, tapi memang ada beberapa banyak yang tidak beragama, tidak beriman sama dengan kita, tapi mereka wajib untuk ikut ekskul pada hari Jumat. Dan ini kesempatan untuk kita membagikan kebenaran tentang firman Tuhan. Kembali lagi, kalau Bapak Ibu terbeban untuk melayani, pelayanan kita akan diadakan setiap hari Jumat pagi. Kami membutuhkan banyak volunteer untuk semua kegiatan kami, baik Baksos maupun misi edukasi. Mungkin sekarang kita persiapkan anak-anak untuk presentasi. Sebelumnya terima kasih juga ya Dok, kita berterima kasih pada Dr. Yanto dan para pemimpin gereja sekalian, serta jemaat, Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung pelayanan kita semua. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu bergandeng tangan untuk menuai jiwa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Mari kita semua bangkit menjadi terang.
Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Kami dari TK Cerah akan mempersembahkan lagu. Semoga senang mendengarnya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya Novi, saya mewakili teman-teman SMA Negeri 41 Jakarta dan juga teman-teman dari SMP 152 Jakarta. Alasan kami
alasan kami mengikuti Rohkris adalah kami ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kami juga ingin terus melayani Tuhan di masa-masa sekolah kami. Dan kami juga diberkati melalui pelayanan RTS GBI PRJ karena bimbingan serta pengajaran dari kakak-kakak semua. Terima kasih GBI PRJ atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih CK7, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya Suryanto dari That's for Life Indonesia, komunitas ayah di CK7. Gereja kita akan mengadakan sebuah talk show yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli jam 4 sore di Ruang Mandarin di lantai 9. Gereja kita akan mendatangkan narasumber dari Rumah Sakit Royal Progress, yaitu psikolog Ibu Nana Gerhana. Sebuah studi mengatakan bahwa anak-anak yang menghabiskan banyak waktunya dengan ayahnya akan memiliki IQ yang lebih tinggi dibanding dengan anak-anak rata-rata. Dan ayah yang mengambil peran lebih banyak dalam pola asuh anak-anaknya akan memiliki bertumbuh menjadi kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, bagi mom and dads yang ingin lebih tahu dan ingin cari tahu lebih lanjut lagi, caranya silakan scan QR code berikut ataupun juga bisa datang di registrasi counter kami yang ada di depan. Bersamaan dengan acara ini, kami juga akan mengumumkan pemenang dan juga pembagian hadiah dari kegiatan Dads Love Action. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama sekali lagi kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan kita setia, amin. Mungkin banyak dari kita yang hari-hari ini, saat ini sedang menantikan janji Tuhan. Mungkin kadang kita berpikir apakah hal tersebut akan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat waktu. Jadi hari ini, mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita menyatakan ke Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan menggenapi janji-Mu dalam hidup setiap kami. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami berserah penuh padamu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ketika ku hadapi
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Bisa kami yang percaya Tuhan Yesus, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. kami yakini Tuhan, yang tiada pernah yang kami imani dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, sebagai tanda bahwa kami percaya penuh atas kuasa-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam Terima kasih karena kami percaya janji-Mu tidak pernah Tuhan tidak menepatinya. Sebab Tuhan, kami tahu ketika Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang menyelamatkan kami yang dicengkeram oleh dosa.
maka Tuhan buktikan di atas kayu salib. Karena itu Bapa, kami bersyukur kami ada di sini karena kami tahu itu pun janji-janji-Mu yang kami sedang melihat, menikmatinya, dan terus akan melihat dan menikmati janji-janji Tuhan di hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di waktu yang luar biasa ini kami boleh Tuhan bersama-sama memuliakan Engkau dalam ibadah hari ini, karena kami tahu ibadah seperti ini bukan hanya merupakan sebuah kebiasaan yang baik, tapi ibadah seperti ini adalah kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami kesepian, tanpa Tuhan kami bingung, tanpa Tuhan kami habis akal, tanpa Tuhan kami kecewa, tanpa Tuhan kami sakit hati, tanpa Tuhan kami bisa dendam. Tapi bersama dengan Tuhan ada perkara-perkara yang luar biasa yang akan menolong kami untuk hidup kami menjadi tentram, menjadi damai, menjadi tenang, menjadi aman. Dan kami boleh Tuhan menikmati keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan keselamatan yang Tuhan beri kepada kami itu kami juga bagi kepada orang lain. Supaya orang lain yang belum selamat boleh diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan di dalamnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu teduhkanlah segala suara yang bukan daripada suara Tuhan. Dan biarlah roh kami berpadu dengan roh-Mu yang kudus. Dan kami tahu bahwa roh yang ada di dalam diri kami, Dia sanggup menyelidiki perkara-perkara yang tersembunyi daripada Allah. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today we walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made.
diundangnya cuma untuk khotbah. Tapi saya nyanyi juga, jadi tolong diperhatikan ya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Merci beaucoup. Saya mau bilang oh ya suminasai. Itu selamat tidur saudara-saudara yang terkasih. 1 Samuel 16 sampai 18 menceritakan tentang peristiwa yang luar biasa. Tuhan memakai seorang yang sangat biasa saja. Thank you. Karena di foto jadi mesti sadar kamera saudara-saudara yang terkasih. Menjadi orang yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara yang terkasih Daud kemudian dipakai? Karena Saul itu yang adalah raja pertama di Israel, yang atas kehendak rakyat Israel, mereka pengen punya raja seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Padahal Tuhan sebenarnya mau supaya dia yang memerintah langsung kepada mereka. Tapi manusia di mana-mana saudara-saudara yang terkasih, tidak pernah puas-puas. Karena itu kemudian yang diambil itu adalah Saul. Padahal Saul itu dari suku Israel yang paling kecil yang namanya suku Benyamin. Jadi bukan berarti kalau orang kecil itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Catat baik-baik. Di bold itu saudara-saudara yang terkasih. Supaya Anda bisa ngerti bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja yang sudah siap untuk dipakai. Anak-anak Tuhan selalu menyiapkan diri dengan baik karena ujian dari Tuhan selalu mendadak dia datang. Nggak pernah kasih tahu dulu Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kemudian Saul itu dia jadi raja lalu dia mulai lupa diri. Dia mulai sombong, dia mulai nggak ikut akan aturan yang Tuhan katakan. Dengar ya, kalau kita sedang memimpin sebuah perusahaan, kita memimpin sebuah pekerjaan, kita sedang dipercayakan untuk memimpin sesuatu, jangan lupa di atas kita masih ada pemimpin yang lain. Kalau Anda tidak menyadari itu malapetaka akan datang saudara yang terkasih. Kalau Anda menyadari itu Anda akan tenang-tenang. Tapi begitu Anda menganggap bahwa dirimu adalah pemimpin yang paling tinggi dan tidak ada pemimpin lain, tidak ada kekuasaan lain, tidak ada orang lain lagi yang bisa mengatur saya, maka kehancuran sedang menanti Anda. Itu yang terjadi dengan Saul. Karena itu dalam pasal 15, jadi dia punya kesalahan 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, 1 Samuel 15. Puncaknya kemudian Allah berkata, stop, cukup, enough is enough. Cukup, engkau gak boleh lagi memimpin bangsa. Saya akan cari orang lain. Persoalannya Samuel itu bertanggung jawab untuk bangsa Israel. Dia pula saudara-saudara yang terkasih yang mengurapi yang namanya Saul untuk jadi raja. Siapa kira-kira yang bisa memimpin saudara yang terkasih bangsa Israel? Samuel bingung, makanya saudara yang terkasih kalau kita membaca dikatakan Tuhan bilang sama Samuel ayat yang pertama 1 Samuel 16, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Gak ada orang bisa menggantikan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi manusia bisa habis akal. Manusia bisa bingung. Manusia bisa panik. Tapi Allah yang kita sembah tidak pernah kehilangan akal. Dia selalu punya cara. Dia selalu ada jalan keluarnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita hikmat. Dalam presentasi tadi tentang saudara yang terkasih bagaimana seorang ayah tadi dikatakan seorang ayah, seorang anak kalau dekat dengan ayahnya biasanya saudara yang terkasih dia pintar, lebih pintar. Nah ayah dunia saja yang kita dekat yang baik kita bisa pintar, apalagi Bapa kita di surga kalau kita dekat kita pasti pintar. Gak ada orang yang bodoh di sini saudara-saudara yang terkasih. Gak ada. Seorang profesor mengajar di sebuah universitas. Dia sangat terkenal, dia sangat dikagumi karena dia adalah guru besar yang paling pintar di universitas itu. Setiap kali dia pergi memberikan kuliah, dia gak pernah menyetir mobilnya sendirian. Tetapi ada selalu seorang sopir yang menemani dia untuk menyetir kendaraannya. Dan setiap kali profesor lagi mengajar, sopirnya biasa masuk dan dia tarik sebuah
kursi di pintu itu dan dia duduk di sana. Dia memperhatikan bagaimana cara sang profesor itu memberikan kuliah. Setiap kali profesor memberikan kuliah dia selalu duduk di sana. 1 tahun genap sang sopir itu ikut sang profesor. Dalam perjalanan hari itu mahasiswa-mahasiswa yang akan diajar adalah mereka yang baru saja menyelesaikan sekolah lanjutan atas. Mereka belum pernah kenal sang profesor tapi mereka sudah pernah dengar bahwa profesor itu adalah guru besar yang paling pintar di universitas itu. Dalam perjalanan jas profesor tidak dipakai, digantung di sebelah kanan dari tempat duduknya di tengah. Di sebelah kanan dari tempat duduk ditaruh beberapa buku yang tebal. Dan di atas buku yang tebal itu ditaruh kacamata sang profesor yang juga tebal. Sampai di parkiran universitas itu profesor belum juga bangun. Sopirnya bawa bangunkan, dia takut sebab katanya profesor kalau lagi tidur dibangunkan gajinya bakalan dipotong. Tapi kalau dia nggak bangunkan dia takut mahasiswa-mahasiswa yang baru mereka akan protes. Karena mereka sudah menanti sang profesor. Lalu dengan gaya meyakinkan, dia ambil jas profesor, dia ambil beberapa buku, dia ambil kacamata dan dia masuk. Dan ketika dia melangkahkan kakinya memasuki ruang kuliah itu, semua mahasiswa-mahasiswa mereka berdiri bertepuk tangan untuk sang profesor gadungan alias si sopir ini. Lalu dia mulai ke depan dan dia mulai mengajar. Apa yang diajarkan dalam mata kuliah yang pernah dia bisa ingat. Dia rekam ketika dia ikut profesor dalam 1 tahun. Dan diselingi dengan kekaguman dan tepuk tangan. Dia terus mengajar. Tiba-tiba profesor yang asli dari mobil kaget. Cari kacamata yang akan membantu penglihatannya. Kacamatanya tidak ada. Sopirnya juga tidak ada. Jasnya juga tidak ada. Dengan beberapa buku dia masuk. Dan dia duduk sebagaimana selama ini sopirnya biasa duduk. Pertama kali dia jengkel sekali karena dia lihat sopirnya lancang sekali mengambil kedudukannya sebagai seorang pengajar, tapi kejengkelannya berubah menjadi kekaguman terhadap sang sopirnya karena dia melihat sang sopirnya mengajar hampir sama baik dengan dia mengajar. Kemudian ada tanya jawab. Apakah sopir ini tidak bisa menjawab? Dia bisa, kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya dia sudah pernah dengar selama 1 tahun dia ikut sang profesor. Tiba-tiba seorang mahasiswa duduk paling belakang. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaannya sangat mudah sekali. Tapi matilah sang sopir ini karena pertanyaan itu belum pernah didengar sebelumnya. Lalu dia berkata kepada mahasiswa itu, pertanyaan Anda terlalu mudah. Biar saja sopir saya yang menjawab, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita nggak setia sama Tuhan, Tuhan bisa balikan loh. Yang tadinya kita direktur bisa jadi tukang cukur loh. Yang tadinya kita direktur bisa jadi kondektur loh, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dekat sama Tuhan kita tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Tenang saudara yang terkasih, tenang. Apalagi di CK7, tenang banget saudara-saudara yang terkasih. Mau lapar tinggal ambil makanan. Belum pesan sudah keluar saudara-saudara yang terkasih. Luar biasa. Saya minta maaf habis khotbah saya mesti langsung jalan ya. Karena saya mesti ke CK7 di Intercon. Saudara-saudara yang terkasih ya. Jadi harap maklum. Kalau Jakarta macet itu pendeta-pendeta lagi lewat. Saudara, pendeta-pendeta lagi lewat saudara. Ya mesti ingat baik-baik. Kalau hari Minggu Jakarta macet itu pendeta-pendeta lagi lewat saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu Allah tidak pernah kekurangan cara. Bahkan dia tidak pernah kekurangan orang. Dia selalu ada orang-orang. Nah perhatikan ini. Metode Allah dari dulu adalah selalu manusia. Dia memilih manusia ini untuk memenangkan manusia yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu, kalau Anda tidak siap. Tuhan punya orang-orang yang lain. Gak pernah kekurangan cara. Gak pernah mimpi saya jadi pendeta. Apalagi berdiri di depan. Ukuran saya kan minimalis. Jangan bilang pendek saudara yang terkasih. Apalagi Anda coba-coba hina orang. Oh bahaya saudara. Elisa itu bujangnya Elia. Yang gantikan Elia, Nabi Elia. Waktu diledek sama anak-anak muda. Botak. Dimakan sama beruang. Betul Anda bisa pelajari di raja-raja. Jadi jangan coba-coba bilang pendek hitam. Bahaya saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu siapapun kita gak penting. Karena kita itu cuma alat. Kita bukan tujuan. Kita adalah alat. Anda punya pangkat apa saja, bisnis sukses, jadi pejabat, Anda hanya alat. Saya pimpin pasca di Kejaksaan Agung di Blok M. Saudara, waktu yang lalu, bulan April saya bilang sama mereka, bapak-bapak sama dengan saya, kita ini cuma alatnya Tuhan. Tuhan percayakan kita ada di mana dan ada di mana. Karena itu ketika Tuhan percayakan, jangan sombong. Jangan angkuh Pak. Tuhan gak usah gampar, dia batuk aja pingsan kita semua saudara yang terkasih. Ya, jangan. Rendah hati itu lebih bagus. Orang kalau rendah hati punya banyak teman. Betul. Orang kalau sombong dipujinya cuma di depan orang. Di belakangnya, sebenarnya tadi jangan. Makanya biar orang tulus sama kita. Saudara seperti anak-anak ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya beban membantu pendidikan anak-anak ini. Percaya bapak-bapak diberkati terus sama Tuhan. Loh saya gak dipesan apa-apa sama dokter, enggak. Tapi saya selalu ingat saudara yang terkasih dalam sejarah.
Bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar di Amerika bisa tutup. Tapi yayasan yang membantu kemanusiaan tidak pernah tutup. Karena Allah menghargai yang namanya manusia-manusia. Saya dulu sampai sempat nganggur 2 tahun di Jakarta. Nggak punya uang untuk sekolah. Tamat SMP tahun 77 saya datang ke Jakarta. Nggak punya uang. Kalau ke rumah orang itu pada jam-jam makan. Supaya kalau mereka makan saya ikut makan. Dan kalau saya belum makan, kalau mereka tanya sudah makan belum? Cuma ada 2 jawaban kan, sudah atau belum. Kalau saya belum makan lalu ditanya sudah makan, saya bilang belum, terlalu terus terang. Terlalu terus terang. Kalau saya bilang sudah, saya bohong dan saya tetap lapar. Jadi saya punya jawaban yang ketiga. Kalau belum makan datang ke rumah orang ditanya sudah makan belum? Hampir. Ya, jadi kalau mau dipanggil ya makan langsung. Kalau enggak hampir enggak tahu kapan mau makan. Itu karena susahnya. Nah orang kalau susah itu biasanya akalnya banyak, saudara yang terkasih ya. Kita kalau susah, saudara yang terkasih, perjuangan di pinggir jalan itu di Blok M, saya nongkrong dulu di terminal. Jadi akal banyak, saudara yang terkasih. Saya bisa secepatnya, saya bisa dapat akal yang lain tuh. Mungkin kalau main catur saya bisa lawan orang Batak kali. Orang Batak itu karena orang main catur saya paling jengkel. Udah lama mikirnya enggak dapat hadiah apa-apa, saudara yang terkasih. Paling jengkel, saudara. Paling. Nah orang seperti saya kan Anda tahu kan, nggak terlalu sabar. Model seperti saya nih, nggak usah tanya sama anak saya aja. Kalau saya bilang, nah kamu kurang sabar, papa ngaca, biar papa tahu. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi ini ya orang seperti ini Tuhan juga pilih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan nggak pernah kekurangan orang. Dia bilang Samuel, sekarang kamu pergi ke Bethlehem. Di sana ada anak-anaknya Isai, salah satu sudah kupilih jadi raja. Loh, kok perginya ke desa? Kan orang pintar itu katanya ada di ibu kota. Di atas 60%, hampir 70% orang pintar itu katanya ada di ibu kota, saudara. Saudara percaya itu? Gak ada yang jawab, saudara-saudara yang terkasih. Itu berarti kalau ibu kota pindah ke IKN, maka kita bukan orang pintar lagi, saudara yang terkasih. Anda bagus gak terpancing ya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi harusnya cari di ibu kota dong. Lebih banyak orang yang belajar tentang manajemen, tentang kepemimpinan, tentang segala hal. Ada di ibu kota, saudara yang terkasih. Tapi kenapa Tuhan bilang pergi ke Bethlehem? Karena bagi Tuhan bukan tempat, bukan latar belakang. Tapi seseorang yang Tuhan lihat, saudara-saudara yang terkasih. Dan Tuhan pilih, pasti Tuhan tidak salah pilih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Samuel kemudian pergi ke sana. Jadi manusia bisa panik, manusia bisa hilang akal. Tapi Allah selalu punya cara. Allah tidak pernah kehabisan akal. Iblis boleh memporak-porandakan banyak hal dalam hidup kita. Apakah saudara yang terkasih kehidupan rohani kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Apa saja. Iblis karena belum diikat dia bisa memporak-porandakan. Tapi dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah menaikkan bendera putih tanda menyerah. Dia tetap penguasa surga dan bumi ini. Makanya dekat sama Tuhan itu Anda punya kekuatan. Anda punya kekuatan. Waktu saya pergi ke Poso waktu itu saudara yang terkasih naik pesawat kecil dari Palu ke Poso yang namanya Susi Air itu. 12 orang muatnya. Saya bilang sama pilotnya yang orang hitam kulit hitam itu orang negro. Saya bilang Anda nggak takut bawa pesawat kecil begini? Dia bilang takut apa? Ini kalau jatuh pemerintah nggak cari. Kenapa nggak dicari? Terlalu sedikit orangnya. Masih banyak yang mau diurus. Lalu dia bilang begini, ya kenapa pula Bapak naik pesawat ini? Oh iya juga ya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa di desa-desa pun, daerah-daerah pun, Tuhan punya orang-orang. Karena itu saudara yang terkasih, saya selalu senang pergi ke daerah. Pergi ke daerah, saya lagi berdoa untuk ketelepon seorang pendeta GBI dari Larantuka, Flores Timur. Dan dia bilang, saya dulu pelayanan di atas 10 tahun lalu ke tempat dia. Dia selalu berpindah-pindah, susah sekali. Dia guru bahasa Inggris, guru musik. Jadi dengan dia les Inggris ke anak muridnya, dengan les musiknya, dia kemudian biayai pelayanannya. Saya pergi lihat dia dan dia bilang, Pak Henry, puji Tuhan, kami sudah ada tanah yang cukup besar, kami mau bangun gereja. Peletakan batu pertama, Bapak mesti datang. Saya bilang, siap, saya akan datang. Karena saya suka orang yang berjuang seperti ini, saudara yang terkasih. Di desa pun Tuhan pilih orang-orang. Saudara, dan ketika Bapak Ibu yang terkasih, Samuel pergi ke sana, muncullah anak Isai dengan anak-anaknya. 7 anak laki-lakinya muncul, saudara. Dan ketika mereka muncul dalam 1 Samuel 16 ayat 6. Samuel ketika melihat itu, saudara yang terkasih, dia berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kenapa? Karena Eliab itu adalah prajurit daripada Saul. Sehat dia, tinggi dia, ganteng dia, cocok untuk gantikan
Saul, wibawanya pasti suaranya bariton barangkali. Jadi kalau dia perintah saudara, di dalamnya mengandung unsur wibawa saudara. Kalau orang suara tenor kayak saya kan, begitu kan. Kalau bariton atau mas, hai rakyatku sekalian, siapkah kalian untuk berperang? Lalu mereka bilang, siap. Masa ada raja yang bilang, kalau siap maju-maju. Kalau enggak jadi mundur lagi. Raja apa macam begitu saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan Samuel bilang, sungguh di hadapan Tuhan sekarang yang berdiri yang diurapinya. Tapi perhatikan ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada semua. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolak. Mantap ini firman Tuhan. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Kesimpulannya, orang tinggi dan ganteng ditolak sama Tuhan. Aduh ayat ini keren banget ini. Mendukung banget saya dalam pelayanan. Selain Yohanes 3 ayat 30. Dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. Membuat saya pede kemana-mana. Kalau saya lihat orang tinggi. Saya bilang sama Johan Lumendong. Bung ditolak sama Tuhan. Saya yang dipilih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ayat itu tidak berhenti di sana. Ayat itu dilanjutkan saudara-saudara yang terkasih. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Hati itu penting loh. Hati penting dikoreksi tiap-tiap hari. Supaya jangan sampai ada iri hati. Ada amarah. Ada cemburu yang gak punya alasan. Ada dendam. Saudara, Anda tidak akan sehat kalau hidupmu sakit hati dengan orang. Hati yang gembira kata Amsal 17 ayat 22. Adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tebarkanlah senyum, maka senyum itu adalah penyakit menular. Jadi kalau Anda senyum, orang lain akan senyum terus. Gak mungkin Anda senyum ke orang-orang. Anda senyum lagi. Anda senyum, Bapak gila ya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi senyum itu selalu mempengaruhi, apalagi lahir dari sebuah ketulusan hati. Hati yang bersih perlu dijaga Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan bilang manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Selalu orang itu melihat sesuatu yang dari luar saudara. Sesuatu yang dari luar saudara. Dan pasti kalau anak-anak muda lagi pacaran, pasti membuat kesan yang dalam supaya dikagumi, dihormati. Saudara-saudara yang terkasih, direspek sama yang namanya orang tua saudara yang terkasih. Atau calon pacar, luar biasa ya pacar kamu, kata orang tua kepada anak perempuannya. Minggu lalu mobil lain, minggu ini lain. Wah sudah 1 bulan ini tiap minggu mobilnya lain-lain. Ternyata dia sewa atau pinjam saudara-saudara yang terkasih. Jangan lihat karena itu. Jangan lihat sesuatu yang dari luar. Lihatlah sesuatu yang di dalam. Makanya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Banggalah dengan perkara-perkara batinia. Harta yang gak pernah habis yang namanya Yesus Kristus itu. Bukan yang lahiria. Saya pernah dikatakan tukang ojek. Saya pernah dibilang tukang copet. Saudara-saudara yang terkasih. Gak apa-apa. Makanya hampir sudah 40 tahun lebih saya di Jakarta. Tidak pernah ditodong, tidak pernah dicopet. Tinggalnya di Tanjung Priuk saudara yang terkasih. Tidak pernah, karena mungkin pencopetnya lihat bilang satu guru satu ilmu dilarang saling mengganggu. Saudara-saudara yang terkasih, aduh teman-teman saya di SMA 45, satu SMA di Kelapa Gading sini saudara. Dulu orang Batak teman-teman saya suka bilang, Henry kau sudah hitam pendek hidup lagi. Aduh itu nyakit banget saudara yang terkasih, sakit banget. Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya tahu saya disayang sama Tuhan. Orang mau bilang apa saja, terserah. Yang penting kita adalah we are the ambassador of Christ. Kalau khotbah-khotbah pakai bahasa Inggris sedikit kan mantap itu. Teman saya bilang dia dari Australia, dia kalau khotbah, dia orang Indonesia. Tapi udah lama di Australia, sudah penduduk Australia. Dia bilang dia kalau khotbah pakai bahasa Inggris, persembahannya ditambah. Dari mana ditambah? Saya bilang masa sih? Iya dia bilang. Dia bilang waktu saya khotbah bung, lalu dikasih terus dia bilang, Bapak kan dari Australia ini, saya ditambah lagi. Nah saya sudah pakai bahasa Inggris sedikit ini. Tolong ya saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Enggak. Kalau ini kan CK7 ini udah kayak keluarga saya kan sudah sering saya pelayanan. Saya sudah anggap Bapak Ibu semua keluarga Bapak. Belum tentu Bapak Ibu anggap saya keluarganya Bapak Ibu kan. Enggak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Tapi manusia memilih Allah yang mengoreksi. Manusia memilih Allah yang mengoreksi dan koreksi Tuhan itu bisa seperti kita dengar firman Tuhan ini. Makanya lembutkan hati kita supaya saudara yang terkasih roh Allah itu bisa bekerja dengan baik. Supaya Anda memilih tidak salah memilih saudara. Jangan lupa loh dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja pekerjaan ada begitu banyak penipu di samping kita saudara-saudara yang terkasih. Orang yang punya niat jahat tapi kalau Anda memberi hatimu kepada Tuhan, Tuhan akan proteksi Anda.
Tuhan akan jaga Anda. Muncul yang namanya Eliab, bukan. Aminadab, bukan. Saudara, sama bukan. Ketujuh anak laki-lakinya muncul, bukan semua. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, Samuel tanya sama Isai, ini sudah anak-anakmu semuanya? Oh, masih ada satu. Masih ada si bungsu. Lagi jaga kawanan kambing domba. Saudara, apakah Isai nggak tahu bahwa Samuel datang mau memilih salah satu dari anak-anak laki-lakinya dia? Harusnya semua anak laki-lakinya 8 orang itu mestinya dikonteskan supaya dipilih. Tapi Daud itu nggak terhitung. Sebab Daud itu nggak menarik sama sekali. Dia hanya penjaga kambing domba. Nggak punya ilmu manajemen. Nggak punya ilmu kepemimpinan. Nggak punya pengalaman dalam peperangan. Dan seterusnya. Karena itu Daud, kamu di sana saja. Tapi Tuhan sudah bilang, dia lihat hati. Daud kemudian dipanggil. Waktu Daud dipanggil, saya percaya dia berlari-lari. Karena sehat, saudara, dia tinggal di udara terbuka, saudara. Dia lari-lari, dia bukan cuma jalan, dia lari. Karena dia lari, dia agak haus. Karena dia haus, dia minum, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Samuel lihat dia, Alkitab berkata, saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 13:1 Samuel. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, kalau Anda pergi ke Israel, Anda tanya siapa pahlawan yang paling dikagumi. Sampai sekarang orang Israel tetap bilang Daud. Daud itu bukan tanpa kesalahan, saudara yang terkasih. Tapi Daud itu punya kepekaan yang luar biasa terhadap Tuhan. Itulah sebabnya membuat Tuhan sayang sama dia. Saudara, istri-istri itu biasanya punya kepekaan yang luar biasa. Istri itu tahu loh, kalau suami ada sesuatu yang gak beres, dia ngerti banget. Istri itu ngerti banget. Pak, ada apa ini di kantor? Pak, ada apa ini? Dia ngerti, saudara yang terkasih. Karena istri itu adalah, saudara, ahli dalam sejarah. Persoalan 30 tahun yang lalu dia masih ingat-ingat, saudara yang terkasih. Tapi kita laki-laki tanpa istri. Kita laki-laki itu cuma kalau lagi sehat aja kelihatannya hebat. Lagi sakit cengengnya. Ini tanya sama istri saya dan anak-anak. Saya waktu sakit stroke itu aduh cengeng banget, saudara yang terkasih. Tapi kalau lagi sehat seperti nggak ada yang tahan. Makanya saudara-saudara yang terkasih, tema nanti kan berhenti sejenak. Sebenarnya saya pernah bikin video itu waktu saya lagi di pavilion rumah sakit RSPAD. Saya bilang, ketika saya sakit saya baru mengerti. Kalau terlalu banyak jalan-jalan, harusnya berhenti di tempat. Kalau terlalu berlari, istirahat sebentar. Terlalu banyak bekerja, coba diam sejenak. Saudara, karena memang, saudara-saudara, kalau Anda melihat Tuhan, segala sesuatu Anda gak bisa kerjakan seorang diri. Gak bisa, Bapak Ibu yang terkasih. Itulah sebabnya kenapa saya mau pergi ke desa, saudara. Saya mau menguatkan orang desa supaya mereka tahu di kota ada teman mereka. Saya pernah dikasih jadwal di Kebun Jeruk, Interkon. Lalu saudara-saudara yang terkasih, saya diundang ke NTT, sebuah desa. Saya minta izin, saya telepon. Maaf ya, izinkan saya walaupun sudah ada jadwal, sekarang saya pergi dulu. Saudara, untung rugi kalau hitung-hitungan. Untung besar di Interkon. Apalagi di sini. Lebih gede, saudara yang terkasih. Tapi pelayanan di desa. Keluar uang sendiri dan seterusnya. Tapi saya percaya Allah sangat melihat hati kita. Makanya saya gak pernah pilih-pilih pelayanan. Betul gak pernah pilih-pilih. Kadang-kadang saya kalau gereja-gereja kecil saya kembalikan lagi uangnya. Di sini jangan, besar saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Daud akhirnya secara de jure, saudara, dia sah menjadi raja. Bapak Ibu yang terkasih, sah dia menjadi raja. Tapi persoalannya manusia suka berjanji. Tapi juga manusia suka melupakan janjinya. Daud itu pada akhirnya langsung jadi raja? Enggak. Saul masih berkuasa di Yerusalem. Saul masih galak. Bahkan saudara dia tahu ditolak sama Tuhan, dia marah sama Samuel, Bapak Ibu yang terkasih. Dan kemudian roh Allah itu menjauh dari dia. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan seringkali pikirannya dia kacau. Bapak Ibu macam-macam, ada ketakutan, halusinasi dan seterusnya. Lalu kemudian Saul bilang, tolong cari seseorang. Dicarilah seseorang yang bisa datang menghibur dia dan Daud dipanggil. Dia main kecapi, roh Allah kemudian
saudara yang terkasih, menguasai Saul lagi. Begitu datang lagi saudara yang terkasih, Daud selalu dipanggil untuk menghibur dia. Yang luar biasa karakternya Daud ini. Saudara jangan lupa loh, secara de jure dia sudah sah dong jadi raja. Kalau orang zaman sekarang, yang raja lama ini nggak tahu diri, nggak mau berhenti. Bisa aja dia bawa pisau dia tusuk, bisa saja dia bawa pistol dia tembak, kan dia sudah sah jadi raja saudara. Tapi tidak dilakukan oleh Daud. Alkitab berkata Daud kembali lagi menjaga kawanan kambing domba. Keren banget. Anda nggak bisa lebih besar dari karaktermu, dengar baik-baik. Karena itu karakter kita harus karakter yang terpuji. Karakter seperti Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, karakter seperti Tuhan Yesus. Orang pernah bilang saya begini, dulu SMS, Pak, kalau orang bilang Bapak pelit, sabar aja. Kalau orang bilang Bapak kurang sabar, doakan saja. Tapi kalau orang bilang Bapak ganteng, lapor polisi karena itu hoax. Saudara kurang ajar, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan Yesus kasihnya itu tidak pernah berubah. Dulu dia mengasihi kita, sekarang dia mengasihi kita. Sampai ke depan dia tetap mengasihi kita. Saya pelayanan anak-anak debt collector di daerah Blok M. Dan saya tahu mereka dulu saudara di mobil ada golok saudara yang terkasih. Ada macam-macam senjata. Tapi begitu mereka kenal Tuhan, manis berubah. 3 orang jadi hamba Tuhan. Keren Allah kita. Dia bisa rubah orang. Jadi jangan pernah berdoa begini, Tuhan suamiku udah doa lama, udah doa puasa gak bertobat-tobat. Tuhan biar dia ketabrak bajai. Lu kenapa bajai? Supaya lecet aja, jangan sampai mati. Hartanya masih banyak. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pembentukan dari Tuhan itu, atau kasih Tuhan itu tetap tidak berubah. Ada. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang kalau dia masih hidup, Tuhan masih tetap dengan pembentukannya terhadap orang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lalu seakan-akan sudah dilupakan. Daud itu kemudian menjadi apa? Alkitab berkata membawa senjata daripada Saul. Saudara-saudara yang terkasih, apalagi Daud cuma menghibur Saul saudara. Tapi habis itu dia pulang. Orang lupa. Bapaknya gak berani tanya kepada Samuel. Apalagi Samuel tanya ke Saul. Ul, lu udah gak jadi raja lo Ul. Lu kok masih memerintah sih? Udah pindah loh. Pindah dari istana itu. Gak berani yang namanya Samuel saudara. Tapi manusia bisa melupakan. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dalam ayat 17, 1 Samuel 17 ayat 17. Daud bilang sama Daud, coba kamu pergi lihat kakak-kakakmu. Apakah mereka selamat apa enggak. Waktu dia ke sana, ada satu orang yang besar. Saudara yang terkasih tinggi banget. Alkitab berkata 6 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Jadi 6 hasta itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 meter 70 cm saudara yang terkasih. Dia bilang sama orang Israel itu, woi gak usah pakai keroyokan. Gak usah pakai banyak orang. Saya mewakili bangsa saya. Kalau saya kalah, kami semua jadi tawanan kalian. Tapi kalau jagoan kalian kalah, kalian semua jadi tawanan kami. Orang Israel semuanya ketakutan. Waktu Daud ke sana dia dengar itu. Dia tanya sama orang-orang, apa yang akan diperbuat raja. Oh raja akan kasih hadiah, akan beri anak wanitanya dan seterusnya saudara yang terkasih. Lalu orang kasih tahu Saul, itu ada satu anak muda yang nanya-nanya kenapa panggil dia. Waktu Saul panggil dia. Dia bilang begini, siapa orang itu yang berani menghina barisan Allah? Izinkan saya menghadapi. Oh jangan. Kamu itu kecil. Kamu itu gak bisa apa-apa. Saya dulu main basket. Pelatih basket saya, Pak Joni Heri, ada Ko Joni bilang mau datang, ada nggak Ko Joni? Angkat. Oh ada di sana. Ko Joni Heri, ya di ujung sana. Ko Joni ini pelatih basket saya. Dia kapten tim nasional. Saudara tahun 80-an. Dengan Toto Sudarsono. Mereka itu teman sama-sama. Nah dulu waktu saya masuk itu mungkin dia lihat saya, dia bilang ini anak kecil mau ngapain. Lu mereka tinggi-tinggi semua saudara. 1 meter di atas 70 saudara yang terkasih. Saya Bapak Ibu bola gesut aja gak nyampe. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya latihan keras. Saya masih ingat latihan fisik melihat teknik dengan beliau saudara. Kita latihan 1 hari itu 4 jam. Lari keliling itu di Tanjung Priuk. Fisik 1 jam kita. Lalu kemudian latihan fisik. Lalu kemudian 1 jamnya kita cara bermainnya. Lalu 1 jam kita praktek. Dan dia lihat saya masih ingat dia yang kan saya miskin, dia yang kasih celana basketnya untuk saya. Kan dia tinggi tuh, kedodoran celana basketnya saudara yang terkasih. Kedodoran, tapi kan saya nggak punya celana basket bagus seperti dia Indonesia Muda dulu. Klubnya saudara-saudara yang terkasih beliau ini sekarang jadi pendeta saudara. Jadi pendeta. Dulu ngomongnya kasar banget.
Ngomongnya kasar banget. Dulu kan dia ngelatih semua binatang, penghuni kebun raya, Ragunan dia sebutin. Kita paling jengkel sama dia. Kalau kokonya dia agak manis, kokonya dia itu agak lain. Kalau dia, aduh kasar banget. Tapi karena dia jago, kita kagum juga sama dia. Memang di mana-mana kalau orang lebih jago dari kita kagum sama orang itu. Jadi kalau Anda kurang jago, Anda jelek-jelekin orang itu biar Anda kelihatan jago. Supaya orang kagum sama Anda ya. Jangan-jangan saudara yang terkasih. Sekarang 2 tahun lalu teman saya telepon saya. Dia bilang, tahu nggak Ko Johnny Harry sekarang jadi pendeta? Yang benar. Saya pergi saudara yang terkasih di toko mereka Sentosa itu. Saudara yang terkasih di Bogasari seberangnya. Saya datang dan saya naik ke atas, saya pelukan sama dia. Lama banget saudara. Tidak terjadi apa-apa di antara kami saudara yang terkasih. Jangan salah sangka. Tapi saya senang dia jadi pendeta. Sekarang beliau melayani orang-orang yang ibu-ibu ekonomi menengah, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang saudara yang terkasih. Dan saya hampir 3 bulan pelayanan di sana saudara yang terkasih. Kenapa? Karena saya kagum sama Tuhan yang mengubah hidupnya. Allah berdaulat saudara yang terkasih. Nah sekarang peperangan itu dimulai. Siang namanya sampai Goliat itu berdiri di sana, dia lihat Daud. Nah anggap entengnya seperti itu. Seperti Ko Johnny dulu lihat saya itu. Kecil begini bisa apa gitu kira-kira gitu. Jadi yang namanya Goliat itu bilang, aduh emang gue anjing. Lo pakai tongkat segala. Aduh gue sebentar lagi kasih daging lo di burung-burung. Mereka akan makan. Tapi Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Allah. Hari ini juga. Wih keren banget itu. Itu pernyataan iman saudara yang terkasih. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganmu. Karena waktu Saul bilang kamu masih muda, gak bisa apa-apa. Orang itu namanya Goliat sejak masa mudanya berperang. Daud bilang begini, pengalaman saya jaga kambing domba. Kalau ada binatang buas yang datang menerkam, saya akan lepaskan dari mulutnya. Kalau dia mau serang saya akan pukul dia. Dan hambamu ini pernah mengalahkan namanya singa dan beruang. Kira-kira kalau ada persekutuan doa beruang atau singa, Anda mau hadir ikut sama-sama? Izin ya, saya dari CK7 mau hadir persekutuan doa singa. Enggak mungkin saudara yang terkasih. Enggak mungkin Bapak Ibu, ini singa. Saul bilang boleh juga nih orang kecil ini ya. Dan orang yang tidak bersunat itu, dia akan sama seperti salah seekor binatang itu. Daud luar biasa. Saudara, orang tua akan tambah tua. Anak muda nanti akan menjadi dewasa dan tua. Semua generasi itu akan berganti. Enggak ada obat awet muda yang buat Anda tetap muda. Saya baru pulang dari Manado dan saya dapat cerita. Ada satu anak muda, saudara yang terkasih. Mamanya umur 50 tahun. Papanya sekitar 60 tahun. Dia pergi kerja di Korea. Lalu dari Korea dia kirim obat awet muda. Dia bilang, papi mami ini obat awet muda. 1 hari minum 1 aja secara teratur. 1 hari minum 1 umur berkurang 2 bulan. Jadi kalau 1 minggu itu 6 hari saja, hari Minggu ke gereja tetap 6 hari. Jadi kalau 1 minggu umur berkurang 1 tahun. Jadi kalau 1 bulan 4 minggu umur berkurang 4 tahun. 3 bulan dia sudah kirim obat itu saudara yang terkasih. Berarti umur papa mamanya berkurang 12 tahun. Waktu dia pulang dia lihat betul maminya muda. Seperti umur 30 tahun lebih yang sudah 50 tahun. Dia bilang, mami kok mami jadi muda? Kan Ngana yang kirim obat awet muda. Mami minum secara teratur tiap bulan. Dalam 3 bulan umur mami berkurang 12 tahun. Teratur 1 hari aja 1. Lalu maminya lagi gendong anak kecil laki-laki. Nah ini anak mami, bukan. Ini papi dia minum sekaligus obat dalam 1 hari. Jadi bayi dia. Tidak ada orang bisa muda lagi. Kita akan tua, saudara yang terkasih. Tapi dengar, para orang tua, Anda nggak bisa meneruskan sesuatu tanpa anak muda. Dan anak muda dengar baik-baik, Anda tidak bisa melakukan sesuatu tanpa orang tua. 2 generasi ini kalau digabungkan menjadi dahsyat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kan sifatnya seperti kita kan. Kita suka lihat ini sifat kayak kamu nih. Nggak pernah ngalah ini sifat kayak kamu nih. Nah ini kayak kamu nih. Ini kamu kalau dibawa ke mall, kamu tunjuk semua barang. Makanya kalau ada suami yang pegang tangan istrinya di mall, itu belum tentu saling sayang. Itu dia sedang menahan tangannya supaya tidak tunjuk sana sini saudara. Macam-macam sifat kita. Tapi kita bangga kalau anak-anak kita juga seperti kita, bahkan lebih daripada kita berhasilnya. Karena itu doakan anak-anak kita. Supaya generasi CK7 ke depan, generasi-generasi Yeremia yang lebih hebat lagi dari kita. Pengkhotbah-pengkhotbah yang lebih hebat lagi. Penyanyi-penyanyi pemusik yang lebih hebat lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya waktu kita sudah tua kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita hebat.
Pemusik bisa maju ke depan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Goliat berdiri sana, Daud di sini. Kemudian Daud mengambil batu, lalu kemudian dia melempar batu itu. Ada orang berkata Daud lemparnya ke belakang aja. Dia nggak lempar ke depan ke Goliat. Ke belakang, dia lempar sembarang aja. Tapi batu itu menuju ke sana karena roh Tuhan bekerja. Itu lebay.com saudara yang terkasih. Pasti bukan. Anda tahu Daud itu pasti latihan. Dia waktu ada di padang gurun itu menjaga padang belantara menjaga kawanan domba, dia pasti latihan. Saudara-saudara yang terkasih, dia pasti latihan. Dia latihan dan dia latihan terus, dia latihan. Sehingga waktu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia lepaskan batu itu tepat sasaran. Bapak Ibu yang terkasih, Anda dan saya bisa punya pergumulan apa saja. Tapi jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Dia sanggup melakukan apa saja. Dan ini yang Daud bilang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi apa saja pelayanan kita, jangan lupa bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, amin. Aku perlu anugerah-Mu. Mari nyatakan janji kita kepada Dia, Yesus Tuhan. Oh, berdiri bersama-sama dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, yes Lord, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, selama ku hidup, Tuhan dengar pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Mata kami tetap memandang-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi
tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa jauhkan kami dari kasih-Mu. Kami percaya kepadamu, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami, bahkan jauh daripada kami membayangkan tentang kasih. Salib-Mu membuktikan kasih-Mu tulus. Alkitab berkata, Engkau mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Apatah lagi sekarang ketika kami sudah dibenarkan. Kami percaya ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sedang siapkan untuk kami menikmatinya. Hamba berdoa untuk kami bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang hebat. Bapak-bapak yang dibanggakan oleh seluruh keluarga. Dibanggakan oleh istri, dicintai oleh anak-anak. Ibu-ibu yang beriman. Dan anak-anak kami akan berkata, aku mau sama seperti papa dan mamaku. Yang mereka hidup takut akan Tuhan sehingga keluarga kami diberkati. Terima kasih, terima kasih. Berkati gereja ini Tuhan. PRJ menjadi mercusuar di tengah-tengah kota Jakarta. Bahkan di Indonesia banyak orang datang kepada Tuhan. Karena di CK7 ini bukan saja bicara tentang kasih. Bukan saja bicara tentang pengampunan. Bukan saja bicara tentang Tuhan. Tapi Tuhan nyata dalam hidup ini. Tuhan nyata dalam kasih. Tuhan nyata dalam praktekan pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami. Yang kami sampaikan hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Silakan dukung saudara semua. Saudara diberkati, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salaparang untuk firman Tuhan. Terus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara memerlukan amplop, bisa angkat tangannya. Nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara dapat juga memberikan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahannya saudara, saya undang sekali lagi sama-sama saudara kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan harus memberkati kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengatakan kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus kalau telah kirimkan Tuhan Pendeta Henry Salaparang ke tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hikmat marifat terus turun kepada Pak Henry Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil.
Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudut terima berkat, mari katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian, mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal, sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi, sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita.
Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.